Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-14 dari mata kuliah Logika Matematika. Nah, pada pertemuan ini materinya mengenai fungsi. Jadi fungsi ini merupakan bab terakhir pada pembahasan mata kuliah Logika Matematika. Oke, pertama mengenai definisi dari fungsi itu sendiri. Fungsi f dari himpunan x ke himpunan y. Nah, begini cara penyimbolannya. F kecil, titik 2, x besar, panah y besar. Maksudnya adalah fungsi f dari himpunan x ke himpunan y adalah suatu relasi dari himpunan x ke himpunan y dengan syarat setiap elemen pada himpunan x mempunyai kawan tunggal di y. Nah, ini definisi secara simbolis. F adalah fungsi dari x ke y jika dan hanya jika untuk setiap elemen x anggota himpunan x ada tunggal. Jadi itu ada simbol kuantor eksistensial kemudian tanda seru, itu artinya adalah ada tunggal. Ada tunggal elemen y anggota himpunan y sedemikian hingga nilai fungsi x sama dengan y. Jadi f dalam kurung x itu adalah nilai fungsi dari x. Jadi nilai fungsi dari x adalah y. Artinya adalah fungsi f memetakan elemen x ke elemen y. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apa syaratnya suatu relasi f dari x ke y merupakan fungsi, jadi syaratnya adalah setiap anggota pada himpunan x memiliki kawan. Jadi kalau ada diagram Venn x ke y, ada diagram panah dari x ke y, jadi setiap elemen di x itu harus punya kawan dan kawannya tunggal. Kemudian ada istilah domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Nah, di sini ada suatu fungsi f dari himpunan x ke himpunan y. Fungsi f ini memetakan x1 ke y1, x2 ke y2, x3 ke y2, dan x4 ke y2. Nah, himpunan x yang isinya x1, x2, x3, x4, himpunan x disebut domain atau daerah asal. Kemudian himpunan y yang isinya y1, y2, y3, y4 itu dinamakan kodomain atau daerah kawan. Nah, kemudian daerah yang berwarna biru yang isinya y1 dan y2 itu adalah range, daerah hasil. Kenapa daerah hasil hanya y1 dan y2 saja? Karena yang merupakan kawan atau hasil pemetaan dari suatu fungsi f ke himpunan y hanya y1 dan y2. Jadi daerah hasil fungsi. Oke, x disebut domain f, y disebut kodomain f. Kawan dari x elemen himpunan x dinotasikan f dalam kurung x dibaca harga fungsi f di x. Himpunan semua harga fungsi f disebut range f. Jadi harga fungsi f, hasil pemetaan, hasil fungsinya. Nah, ini secara simbolis untuk menyimbolkan range. R indeks bawah f. R indeks f. Itu artinya adalah range fungsi f. Merupakan suatu himpunan. Isinya apa saja? Yaitu elemen-elemen pada y. Katakanlah y kecil, y sama dengan fx untuk suatu x elemen himpunan x. Oke, sekarang ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara fungsi, relasi, dan hasil kali kartesian? Yaitu, fungsi merupakan himpunan bagian dari relasi, dan relasi himpunan bagian dari
hasil kali kartesian. Jadi itu jawabannya. Yang lebih luas cakupannya itu adalah hasil kali kartesian. Kemudian dalam hasil kali kartesian tadi ada suatu relasi. Dalam relasi tadi ada suatu fungsi. Jadi yang letaknya lebih di dalam yaitu fungsi. Fungsi subset relasi. Relasi subset dari hasil kali kartesian. Oke, di antara relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Nah, ini ada himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X anggotanya A, B, C. Himpunan Y anggotanya 1, 2, 3, 4. A berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 3. Nah, ini bukan fungsi karena apa? Ada salah satu elemen pada himpunan X yaitu B yang tidak memiliki kawan di Y. Sedangkan syarat fungsi tadi setiap anggota X harus punya kawan. Di sini ada satu yang tidak punya kawan pada himpunan X yaitu elemen B. Jadi bukan merupakan fungsi. Kemudian yang kedua sama himpunannya, himpunan X dan Y. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 2, C juga berpasangan dengan 4. Apakah ini fungsi? Tidak. Karena apa? Karena ada salah satu elemen pada himpunan X yaitu C yang memiliki kawan 2 pada Y yaitu 2 dan 4. Tadi kan syaratnya fungsi setiap anggota pada X harus punya kawan dan kawannya tunggal. Nah, ini kawannya tidak tunggal. Ada salah satu elemen pada himpunan X yaitu C yang memiliki kawan tidak tunggal di himpunan Y. Yang ketiga, A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 2. Nah, ini contoh dari fungsi ya. Setiap anggota pada himpunan X memiliki kawan pada himpunan Y dan kawannya tunggal. Tidak ada cabang dari X, ya kan? Dari elemen-elemen pada himpunan X tidak ada cabangnya. Dan ada panahnya tunggal. Nah, jadi ini contoh dari fungsi yang C. Kemudian beberapa jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y merupakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap X1, X2 anggota dari himpunan X apabila nilai dari fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, ini coba dilihat syaratnya. Jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, ini bentuk pernyataan jika maka ekuivalen dengan kontraposisinya. Kontraposisinya mengatakan apabila x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Jadi kalau x1 dan x2-nya beda, maka harusnya fx1 dan fx2 juga beda. Fungsi injektif disebut juga fungsi one to one. Nah, ini cirinya. Setiap anggota Y paling banyak memiliki satu kawan di X. Setiap anggota Y paling banyak memiliki satu kawan di X. Jadi yang dilihat Y-nya. Pertama, dipastikan dulu bahwa F-nya tadi fungsi. Kalau sudah pasti F-nya tadi fungsi, kemudian dilihat anggota Y-nya. Harus paling banyak memiliki satu kawan di X. Manakah yang merupakan fungsi injektif? Nah, yang A, fungsi F dari himpunan X ke himpunan Y, X1 berpasangan dengan fx1, x2 berpasangan dengan fx2. Kemudian contoh yang B, fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y, x1 dan x2 sama-sama berpasangan dengan fx1.
yang juga nilainya juga sama dengan fx2. Artinya nilai fungsi dari x1 dan x2 sama. Nah, ini mana yang merupakan fungsi injektif? Yaitu yang A. Yang B bukan. Yang A. Jadi kalau x1 dan x2-nya beda, maka nilai fungsinya juga harus beda. Itu kalau fungsi injektif. Kemudian yang kedua yaitu fungsi surjektif. Suatu fungsi f dari himpunan x ke himpunan y disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y anggota himpunan y ada x anggota himpunan x sedemikian hingga nilai fx sama dengan y. Nah, suatu fungsi f dari himpunan x ke himpunan y bukan fungsi surjektif jika dan hanya jika ada elemen y pada himpunan y untuk setiap elemen x pada himpunan x sedemikian hingga nilai fx tidak sama dengan y. Fungsi surjektif disebut juga fungsi onto. Jadi cirinya setiap anggota y harus memiliki kawan di x. Nah, manakah yang merupakan fungsi surjektif? Yang A atau yang B? Yaitu yang A, yang B bukan. Kenapa yang B bukan? Karena ada Y1 dan Y5 yang merupakan anggota himpunan Y yang tidak punya kawan di X. Yang A dan B semuanya merupakan fungsi, iya. Tapi manakah yang surjektif? Yaitu yang A. Yang B bukan karena ada elemen pada himpunan Y yaitu Y1 dan Y5 yang tidak punya kawan di X. Kemudian fungsi bijektif merupakan irisan dari fungsi injektif dan surjektif. Disebut juga fungsi one-to-one correspondence atau korespondensi satu-satu. Setiap anggota Y mempunyai tepat satu kawan anggota X. Nah, ini mana yang merupakan fungsi bijektif? Yang A, fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y. A berpasangan dengan Y, B memiliki kawan Z, C dan D memiliki kawan X. Apakah ini adalah fungsi bijektif? Kalau fungsi bijektif harus memenuhi injektif sekaligus surjektif. Apakah ini memenuhi dua-duanya? Tidak. Karena tidak injektif. Tidak injektifnya karena apa? Karena ada elemen pada himpunan Y yaitu X yang punya dua kawan di X di himpunan X yaitu C dan D. Jadi tidak injektif. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y. A dan B berpasangan dengan Y, C berpasangan dengan X, D juga berpasangan dengan Y. Apakah memenuhi injektif dan surjektif? Kalau memenuhi dua-duanya berarti bijektif. Ternyata tidak. Tidak injektif. Karena apa? Karena ada elemen pada himpunan Y yaitu Y yang memiliki tiga kawan di X, A, B, dan D. Jadi tidak injektif. Juga tidak surjektif karena ada elemen pada himpunan Y yaitu Z yang tidak punya kawan di X. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y. A berpasangan dengan Z, B berpasangan dengan W, C berpasangan dengan X. Apakah ini injektif dan surjektif? Tidak. Injektifnya ya, tapi tidak surjektif karena ada elemen pada himpunan Y yaitu Y yang tidak punya kawan di X. Nah, ini yang D, fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y. A berpasangan dengan Z, B berpasangan dengan Y, C berpasangan dengan W, D berpasangan dengan X. Nah, ini iya, memenuhi injektif dan surjektif.
Jadi contoh yang D ini adalah fungsi bijektif, korespondensi 1, 1. Kalau kita lihat di sini himpunan X dan himpunan Y banyak anggotanya sama-sama 4. Kemudian dipasangkan 1, 1 seperti itu. Jadi memenuhi sifat injektif dan memenuhi sifat surjektif. Setiap anggota pada himpunan Y punya kawan dan kawannya tepat 1 di X. Oke, kemudian berikutnya inverse fungsi. Jika fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y merupakan fungsi, maka relasi dari Y ke X belum tentu fungsi. Nah, beda lagi kalau f-nya adalah fungsi bijektif. Jika fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y merupakan fungsi bijektif. Jadi kalau fungsi saja belum diidentifikasi apakah itu fungsinya bijektif atau tidak, maka dari sebaliknya dari Y ke X itu belum tentu fungsi. Tapi kalau fungsi dari X ke Y itu sudah dipastikan fungsinya bijektif, maka baliknya dari Y ke X itu merupakan fungsi. Disimbolkan F inverse. F pangkat min 1. Jadi kesimpulannya, apabila fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y merupakan fungsi bijektif dan Y elemen himpunan Y, maka f inverse Y sama dengan X jika dan hanya jika fx sama dengan Y. Nah, ini fungsi f dari himpunan X ke himpunan Y. Kemudian fungsi f inverse dari himpunan Y ke himpunan X. Syaratnya fungsi f ini memiliki inverse yang juga merupakan fungsi. Fungsi f ini harus bijektif. Contoh, tentukan inverse fungsi f dari himpunan bilangan bulat integer ke integer, himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat. Dengan rumus fungsinya fn sama dengan n plus 2 untuk setiap n elemen himpunan bilangan bulat. Oke, tadi rumus fungsinya fn sama dengan n plus 2. Maka dari rumus fungsi itu bisa kita simpulkan n-nya sama dengan fn dikurangi 2. Dengan demikian f inverse n sama dengan n min 2. Nah, ini diilustrasikan. Fungsi f dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat. Nah, ini diambil beberapa contoh. Min 1 plus 2, 1. Min 2 plus 2, 0. 0 plus 2, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 2, 4. Nah, ini. Kemudian kalau sebaliknya f inverse sama dengan n min 2. Jadi kalau 1 dikurangi 2, min 1. 0 dikurangi 2, negatif 2. 2 dikurangi 2, 0. 3 kurangi 2, 1. 4 kurangi 2, 2. Jadi kalau dari kiri ke kanan, fungsi f, aturannya adalah ditambah 2. Aturan fungsinya adalah n plus 2, jadi ditambah 2. Nah, pertanyaannya, kalau inverse-nya, itu aturannya bagaimana? Berarti, kalau inverse-nya aturannya adalah dikurangi 2. F inverse sama dengan n min 2. Itu contoh sederhana mengenai inverse fungsi. Jadi inverse itu balikan. Nah, ini fungsinya fungsi bijektif ya. Fn sama dengan n plus 2. Contoh dari fungsi bijektif. Kemudian contoh lagi, diketahui fungsi f dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan rumus fungsi fx sama dengan 3x min 1. Apakah f bijektif? Jika iya, tentukan f inverse.
Jawab. Fungsi f(x) sama dengan 3x-1 merupakan fungsi linier yang jika digambarkan pada bidang kartesius berupa garis lurus. Jadi kalau kita menggambarkan 3x-1 pada bidang kartesius, grafiknya berupa garis lurus. Nah, itu jenis dari fungsi linier. Linear ya. Jadi di dalam kata linear itu ada line, L-I-N-E, line. Itu artinya garis. Jadi kalau fungsi linear itu pasti berupa garis. Grafiknya berupa garis. Suatu fungsi f yang terdefinisi pada himpunan bilangan real dan berupa fungsi linier merupakan fungsi bijektif. Nah, karena fungsinya merupakan fungsi bijektif, maka fungsi tadi pasti memiliki inverse, disimbolkan dengan f pangkat min 1, yang juga merupakan fungsi. Jadi fx sama dengan 3x min 1, ini rumus fungsinya yang diketahui. Dari sini kita dapatkan 3x sama dengan fx ditambah 1. Kemudian x sama dengan fx plus 1 per 3. Maka rumus fungsi f inverse sama dengan x plus 1 per 3. Berikutnya komposisi fungsi. Misalkan diketahui fungsi f dari himpunan x ke himpunan y. Fungsi g dari y aksen ke z adalah fungsi dengan kodomen fy subset dari domain gy aksen. Komposisi fungsi g dan f disimbolkan dengan g bundaran f didefinisikan untuk setiap x elemen himpunan x, g bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx. Jadi fungsi g dengan domainnya fx. Nah, di sini ada fungsi f dari himpunan x ke himpunan y. Nah, di situ ada x, ada fx. Jadi yang di lingkaran kecil di dalamnya y itu katakanlah y aksen. Y aksen ini adalah daerah hasil dari fungsi f. Nah, daerah hasil dari fungsi f yang disimbolkan dengan y aksen tadi kemudian menjadi domainnya g ke z menuju z. Nah, di situ yang titik akhirnya itu adalah g dalam kurung fx, yaitu g bundaran f. G bundaran f x. G bundaran f, tapi f-nya dulu yang jalan. Jadi f-nya dulu yang jalan dari himpunan x ke himpunan y. Fungsi f ini memasangkan atau memetakan anggota-anggota x ke anggota-anggota y. Katakanlah daerah hasil dari fungsi f tadi adalah y aksen. Nah, y aksen ini kemudian menjadi domainnya g. Jadi domainnya g dipasangkan ke himpunan z. Nah, maka titik akhir yang di sebelah kanan itu adalah g dalam kurung fx. G komposisi f. Contoh, fungsi f dan g sama-sama didefinisikan dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan bilangan bulat positif z plus ke z plus. Didefinisikan dengan rumus fungsi fn sama dengan 2n, rumus fungsi gn sama dengan n per 2 jika n-nya genap dan n plus 1 per 2 jika n-nya ganjil. Pertanyaannya adalah tentukan komposisi g bundaran f dan f bundaran g. Oke, ini tadi diketahui rumus fungsinya fn sama dengan 2n dan gn sama dengan n per 2 jika n genap, n plus 1 per 2 jika n ganjil. Oke, yang pertama menentukan g komposisi fn. Jadi g dalam kurung fn. Fn-nya dulu dimasukkan. Fn-nya rumus fungsinya adalah 2n. Jadi g 2n. Nah, kemudian 2n ini masuk ke rumus fungsi g. 2n ini pasti bilangan genap kan? Jadi
masuk ke rumus GN yang pertama, karena 2N itu pasti genap. N-nya adalah bilangan bulat positif, ya kan? N-nya bilangan bulat positif, maka 2N ini pasti bilangan genap. Maka masuk di rumus fungsi GN yang pertama. GN sama dengan N per 2. Nah, karena ini G2N, maka menjadi 2N per 2. Sama-sama dibagi 2 hasilnya N. Jadi hasil dari G komposisi F sama dengan N. Kemudian yang kedua, nah ini F komposisi GN sama dengan F dalam kurung GN. Rumus GN-nya dulu dimasukkan, yaitu N per 2 jika N genap dan N plus 1 per 2 jika N ganjil. Nah, rumus ini kemudian dimasukkan ke rumus fungsinya F. Fn tadi sama dengan 2N, itu rumus fungsi Fn. Fn sama dengan 2N. Berarti 2 kalinya. Berarti 2 kali N per 2 jika N genap, 2 kali N plus 1 per 2 jika N ganjil. Nah, 2 dengan 2-nya tadi dicoret ya, jadi sama-sama dibagi 2. Nah, maka menghasilkan N jika N genap dan N plus 1 jika N ganjil. Jadi hasil dari komposisi fungsi F komposisi G, F bundaran G, yaitu N jika N genap dan N plus 1 jika N ganjil. Nah, itu tadi contoh dari menentukan komposisi fungsi. Silakan bertanya. Jadi itu dia materi mengenai fungsi, dan fungsi ini bab terakhir pada mata kuliah logika matematika. Pada pembahasan tadi sudah ada penjelasan mengenai definisi fungsi, kemudian contoh dan bukan contoh dari suatu fungsi, kemudian ada beberapa jenis fungsi, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, dan masing-masing contohnya serta yang bukan contoh. Kemudian apa itu fungsi inverse fungsi, bagaimana menentukan inverse fungsi, kemudian apa syarat suatu fungsi memiliki inverse, itu tadi sudah dibahas. Kemudian juga setelah itu komposisi fungsi serta contoh menentukan komposisi fungsi. Jadi itu pembahasan untuk materi pekan ini. Silakan apabila ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar atau menghubungi via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.